Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HR, aku Irfan. Dan aku Usi. Welcome to Highcast HMJ Podcast. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, dari lembaga yang sangat penting yang mengatur sistem keuangan dengan aman gitu. Dari wilayah Priangan Timur, sudah hadir bersama kita Kak Nur Ismi Apriliani dari OJK Tasikmalaya. Oke, Assalamualaikum Kak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik sekali teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya Sobat Unsil termasuk HMJ Eksyar Universitas Siliwangi telah mengundang OJK Tasikmalaya dalam podcast yang keren ini. Oke, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan hadir di Highcast HMJ Podcast di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa. Oke. Sobat-sobat Eksyar, di sektor keuangan itu kan terkenal dengan sistem pengawasan ya Kak. Betul. Nah kebetulan sistem pengawasannya itu diatur sendiri oleh OJK yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Tasikmalaya. Nah boleh nih Teh di sharing-sharing sedikit sekaligus perkenalan singkat dari Tetehnya dari OJK Tasikmalaya, bagaimana itu peran dan tupoksi wewenangnya gitu, serta OJK tuh wilayah kerjanya tuh di daerah mana aja gitu. Oke, siap. Sebelumnya untuk Otoritas Jasa Keuangan sendiri itu terbentuk berdasarkan amanat dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana OJK ini sebelumnya itu hadir karena perlunya pengawasan terintegrasi untuk sektor jasa keuangan di Indonesia ini. Karena sebelumnya untuk pengawasan itu terbagi-bagi Kang Teh. Jadi untuk Bank Indonesia itu khusus untuk pengawasan perbankan. Untuk yang lainnya seperti pasar modal dan juga lembaga jasa keuangan non-bank lainnya itu di bawah Bapepam LK. Karena dulu itu pengawasannya masih terpecah-pecah, sehingga ini tuh kayak tanggung jawabnya tuh di mana sih? Nah maka dari itu OJK itu hadir gitu sebagai integrasi gitulah dari pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia gitu. Kalau untuk OJK Tasikmalaya sendiri membawahi wilayah di Priangan Timur ya Kang Teh, yaitu 7 kabupaten kota dari Kabupaten Tasik, Kota Tasikmalaya, terus juga Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, terus juga Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan juga Kabupaten Sumedang. Nah untuk Indonesia betul tadi kata Akang Teteh, di mana OJK ini senasional gitu ya, yang mana yang lainnya juga dibagi-bagi lagi untuk wilayahnya. Namun untuk khusus KOJK Tasikmalaya sendiri tadi membawahi Priangan Timur. Jadi di 7 kabupaten. Betul. Oke, tadi sudah banyak banget nih di 7 kabupaten. Nah, sebagai masyarakat umum yang awam nih, seperti saya juga mahasiswa. Nah, terkait program dan pengawasan, nah apa saja layanan langsung dari OJK Tasikmalaya yang bisa diakses oleh masyarakat umum nih Teh? Oke, siap. Jadi layanan-layanan di OJK itu banyak ya Akang Teteh. Kalau untuk di daerah sendiri pastinya dari masyarakat itu banyaknya biasanya mereka ingin mengajukan SLIK gitu Kang Teh. Karena mereka pengen ngeliat nih kayak tadi rapot kredit atau pembiayaan mereka itu seperti apa gitu ya. Biasanya mereka itu pengen mengajukan kredit gitu ya atau pembiayaan, namun ternyata katanya tidak bisa gitu. Misalnya SLIK OJK-nya kalau dulu tuh kan BI checking ya Teh ya namanya Kang Teh. Nah katanya rapotnya merah dan lain sebagainya, makanya mereka ngecek lah ke kita karena sekarang wewenangnya udah di OJK gitu ya untuk SLIK OJK. Lalu selanjutnya pengaduan, banyak nih Kang Teh masyarakat itu yang terjerat kasus-kasus baik itu misalnya aktivitas pinjol ilegal atau misalnya keuangan ilegal lainnya, yang mana itu juga menjadi salah satu layanan kami. Selanjutnya juga dari segi kami juga selalu menyemarakan dari edukasi keuangan gitu Teh. Jadi biar masyarakat itu gak ada lagi tuh yang namanya terjerat kasus-kasus, terus juga pemahaman terkait keuangan mereka juga bisa meningkat. Itu beberapa di antaranya ya Kang Teh. Selain itu juga kami juga di OJK sendiri itu punya 3 fungsi utama ya Sobat Eksyar, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Untuk mengatur dan mengawasi sendiri, OJK mengatur mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Baik itu perbankan, lalu juga pasar modal ya, mungkin Sobat Eksyar juga tahu sendiri terkait saham gitu ya Kang Teh ya. Obligasi. Betul, saham, obligasi, terus kalau di syariah sukuk gitu ya, reksadana. Lalu juga selain itu ada yang sekarang fenomenal banget tuh kayak kripto. Kripto juga sama diatur dan diawasi OJK. Terus selain itu juga melindungi. Nah kami karena ada fungsi melindungi tadi, melindungi konsumen atau masyarakat yang terpaut pada sistem
lembaga jasa keuangan. Misalnya kalau Akang Teteh di sini mungkin pada punya rekening gitu ya. Nah, Akang Teteh juga termasuk masyarakat yang dilindungi oleh OJK, sehingga tadi beberapa layanan diantaranya ada pengaduan, ada slik edukasi juga. Oke, nih Teh. Kan tadi berbicara tentang melindungi konsumen. Nah, Betul. terus juga mention terkait judol, pinjol. Nah, Betul. apakah di OJK ini sudah memblokir pinjol-pinjol yang ilegal? Oke, baik. Untuk pinjol ilegal sendiri betul ya Kang ya, wewenangnya itu ada di Otoritas Jasa Keuangan, dan juga per Februari 2026 sudah sekitar 10.000 Kang Teh pinjol ilegal yang ditutup oleh kami gitu ya. Jadi kami itu bergabung dengan yang namanya Satgas Pasti, itu merupakan satuan tugas pemberantas aktivitas keuangan ilegal, yang mana di dalamnya juga terdapat beberapa lembaga kementerian terkait gitu ya Teh ya, termasuk kayak dari Kominfo, lalu juga dari kepolisian dan lain sebagainya. Untuk dari pinjol ilegal sendiri udah banyak banget ya Kang Teh, apalagi ya ini Sobat Eksyar juga perlu tahu kalau misalnya Provinsi Jawa Barat ini menjadi provinsi pertama Kang Teh terbanyak aktivitas keuangan ilegalnya, termasuk pinjol ilegal. Makanya di sini jadi concern banget gitu ya bagi kami, baik itu dari pihak regulasi maupun mahasiswa-mahasiswa, karena kan mahasiswa juga pastinya edukasi juga ya Kang Teh ke masyarakat umum. Jadi gitu, untuk pinjol ilegal memang kami sudah banyak menutup sih Kang. Sangat banyak banget ya terkait Betul. kasus-kasus yang Betul. fraud itu. Betul, Nah, betul, kita betul. geser nih Teh ke arah mikronya ya, sobat-sobat Eksyar gitu. Nah, kalau dari arah mikro menurut Teteh tersendiri gitu tentang kondisi ekonomi yang berlalang gitu ya. Nah, gimana pendapat Teteh terkait seberapa besar sih pengaruh terkait isu ekonomi tersebut tuh kepada perkembangan ekonomi khususnya di masyarakat Tasikmalaya itu tersendiri? Siap. Sebelumnya kalau dilihat secara regional ya Teh, dari Priangan Timur sendiri, dari segi PDRB dan lain sebagainya pun selalu meningkat gitu ya Teh ya, yang mana memperlihatkan tren pertumbuhan positif gitu ya di Priangan Timur ini. Khususnya didominasi oleh sektor-sektor seperti pertanian, UMKM, lalu juga ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Namun melihat dari, pasti Sobat Eksyar juga tahu sendiri ya kondisi perekonomian global sekarang ya, yang mana sangat tidak menentu, dan juga beberapa efek diantaranya itu depresiasi dari rupiah ya. Akang Teteh tahu sendiri mungkin sekarang $1 berapa rupiah coba. Coba Terakhir tebak. saya Oke. cek itu sekitar 18.000 gitu ya. Yang mana ini pastinya kalau misalnya dari segi masyarakat itu pasti akan sangat terdampak gitu ya, walaupun misal tidak akan langsung gitu ya hari ini atau ya misal manfaatnya, namun terasa sekali dari segi contohnya gitu ya, inflasi gitu Teh. Kan sekarang harga barang naik, sedangkan rupiah kita melemah gitu kan. Yang mana nanti bakal kerasa banget di masyarakat itu uang itu cepat habis. Betul. Karena harga barang tadi naik gitu kan. Terus juga kalau dari segi investor gitu ya Teh, untuk lembaga jasa keuangan. Karena kan lembaga jasa keuangan juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya investor juga kan ya Teh ya, walaupun untuk perbankan sendiri kan memang core-nya itu sebagai lembaga intermediary ya, yaitu menghimpun dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana dananya pasti dari masyarakat lagi ya untuk deposito dan lain sebagainya. Tapi di tengah global seperti ini masyarakat pun nggak mau ya gitu ya untuk menyimpan misalnya baik itu dalam bentuk deposito atau misalnya investasi gitu kan. Yang mana itu juga berpengaruh gitu jadinya secara keseluruhan gitu ya. Namun OJK di sini pastinya selalu hadir ya Teh, ya Kang Teh, untuk beberapa di antaranya, karena kami kan sebagai regulator ya. Jadi kami lebih ke mengatur dan menguasai lembaga jasa keuangannya agar tetap dari segi likuiditas perusahaannya tetap sehat gitu ya, sehingga diharapkan jangan sampai misalnya sampai pilot atau bangkrut gitu ya, dan juga dari segi masyarakatnya tetap aman gitu terjaga. Tapi mungkin itu pasti sangat terasa ya Akang Teteh perekonomian global ini gitu ya, walaupun mungkin terjadinya ternyata polemiknya itu misalnya di luar negeri, tapi ternyata sangat terasa ke Indonesia pastinya. Oke, tadi sudah berbicara nih tentang makro. Nah, terus juga tadi berbicara tentang penurunan nilai rupiah, terus juga investasi. Nah, kalau misalkan melihat situasi sekarang nih, Sobat Eksyar, kan sekarang lagi booming-boomingnya nih. Nah, apakah stabilitas sistem keuangan nasional kita tuh masih aman-aman saja, atau ada peluang atau tantangan yang harus kita hadapi? Baik, kalau dari segi peluang atau tantangan pastinya ada ya Sobat Eksyar, karena tadi dari segi kita ambil salah satu contoh aja ya Kang Teh ya. Sekarang bisa dilihatnya mungkin Akang Teteh juga tahu kalau misalnya kita ambil salah satunya pasar modal, kondisi IHSG aja udah nurun gitu ya. Yang mana itu pastinya berdampak pada kepercayaan investor.
baik itu investor domestik maupun yang global gitu ya. Jadinya mereka pasti narik dana gitu ya, nggak mau tuh investasi di Indonesia karena harga investasi mereka aja dinilai turun gitu ya, atau kurang apa ya, profit gitu ya buat mereka gitu. Sehingga pastinya itu menjadi peluang dan tantangan juga bagi kami, walaupun kami hanya sebagai regulator gitu ya, bukan sebagai yang lembaga jasa keuangan yang turunnya gitu. Namun memang menjadi tantangan, tapi di sini OJK juga tidak diam, karena kalau tadi ya kita contoh misal ngambil pasar modal, kami juga bersama dengan Bursa Efek Indonesia gitu ya sebagai regulator untuk pasar modal mengeluarkan kebijakan ya Sobat Ekshare, beberapa di antaranya ketika misalnya IHSG merosot dalam waktu yang tajam, misal dalam sehari gitu ya, kan pastinya kami juga mengeluarkan namanya salah satunya kebijakan trading halt, di mana itu merupakan pemberhentian sejenak gitu ya untuk nantinya agar masyarakat itu bisa berpikir terlebih dahulu untuk mengambil keputusan investasi selanjutnya gitu ya. Yang mana ini artinya OJK juga sebagai regulator tidak diam gitu ya. Selain itu juga perlu diketahui ya Sobat Ekshare, kalau OJK itu bergabung juga dengan yang namanya KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nasional, bersama juga dengan Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Yang mana di setiap lembaganya pasti mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dari OJK tadi sebagai regulator lembaga jasa keuangan, Bank Indonesia bagaimana caranya menjaga, seperti misalnya lewat kebijakan suku bunga ya Akang Teteh, yang terakhir itu infonya sudah naik gitu ya suku bunganya. Lalu juga dari segi Kementerian Keuangan bagaimana selalu mengatur terkait pajak dan lain sebagainya gitu ya, sehingga perekonomian nasional bisa selalu berjalan dengan lancar. Namun apabila misal dari segi keseluruhan alhamdulillah masih aman gitu ya. Namun tadi untuk peluang-peluangnya pasti ada gitu dan terasa juga gitu. Oke, jadi perlu kerjasama gitu ya dari beberapa pihak. Oke, buat Sobat Ekshare, nih kalian kan tahu nih, Priangan Timur khususnya di kota Tasikmalaya itu kan terkenal dengan religius atau kota Islami. Nah, bagaimana perkembangan keuangan syariah di wilayah kota Tasikmalaya ini, Kak? Ya baik, betul Kang, Tasikmalaya ini sangat terkenal ya dengan kota santrinya, yang mana ketika dilihat dari peluang itu bisa menjadi peluang besar ya bagi ekonomi syariah sendiri gitu. Namun Kang, mirisnya memang ekonomi keuangan syariah di Indonesia itu masih cukup kalah bersaing ya dibandingkan dengan konvensional, karena berdasarkan survei inklusi dan literasi dari syariah sendiri itu literasinya masih 30% Kang, sedangkan inklusinya hanya sekitar 15%. Jadi memang masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan konvensional, namun ini bisa menjadi tetap peluang juga ya bagi kita. Salah satunya nih bisa nih mahasiswa juga ya, termasuk Sobat Ekshare juga bisa bagaimana caranya mengedukasi lagi gitu masyarakat terkait ekonomi syariah gitu ya, termasuk dari segi produknya dan juga lembaga jasa keuangannya. Karena sekarang masih masih banyak banget Kang stereotip terkait ekonomi syariah, sehingga masyarakat itu masih kurang gitu ya, namun memang peluangnya masih sangat besar gitu Kang. Oke, tadi udah berbicara terkait literasi keuangan syariahnya ya. UMKM kan di Tasikmalaya tuh banyak banget ya Teh. Yang dimana UMKM tersendiri itu kan bisa disebut juga sebagai punggung ya, tulang punggung perekonomian. Nah, bagaimana strategi OJK ini gitu dalam memperkuat UMKM terkait investasi dan inklusi sebagai pilar pembangunan nasional? Oke, baik. Perlu diketahui juga ya Sobat Ekshare, kalau misalnya OJK itu sekarang sudah mengeluarkan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait UMKM. Jadi dari segi regulasinya pun kami sangat spesifik gitu ya Akang Teteh untuk bagaimana caranya mendongkrak tulang punggung perekonomian Indonesia ini gitu ya melalui UMKM. Lalu juga dari segi produknya pasti ya lembaga jasa keuangan kan juga punya banyak produk, yang mana beberapa di antaranya kayak KUR gitu ya Akang Teteh, yang mana kredit usaha rakyat itu lebih lebih akan sangat terasa gitu manfaatnya untuk UMKM, karena kan tadi pastinya dengan bunga atau imbal hasil yang sangat minim yang mereka harus bayar gitu ya. Termasuk juga kami juga sedang memarakan juga gitu edukasi keuangan gitu Akang Teteh terkait kepada UMKM, karena juga UMKM di sini jangan sampai menjadi korban gitu ya, korban aktivitas dan keuangan ilegal. Selain itu juga agar pemahaman keuangan mereka meningkat dan juga inklusi keuangan mereka juga meningkat gitu ya, baik itu secara ekonomi keuangan konvensional maupun syariah.
Oke, ini Kak, dalam menyongsong target jangka panjang nasional lah, bagaimana sektor jasa keuangan itu dipersiapkan sebagai motor penggerak utamanya? Dan lalu apa tantangan terbesar dalam membumikan atau memprioritaskan ekonomi syariah untuk Oke, berkontribusi baik. secara maksimal di pembangunan nasional? Oke, siap. Kalau dari segi ekonomi syariah sendiri ya, Sobat Eksyar, dari kami pastinya selalu juga tadi ya melalui edukasi-edukasi agar pemahaman masyarakat juga meningkat gitu ya terkait ekonomi syariah ini. Namun peluang dan tantangan terbesarnya mungkin Akang PT juga bisa ngerasain ya, karena sebagai mahasiswa ekonomi syariah gitu ya, pastinya masih ada tadi stereotip dari masyarakat gitu ya. Kayak sesimpel misalnya, ternyata syariah mah masih sama aja kayak konvensional. Karena kenapa itu alasannya mereka masih belum paham gitu ya sebenarnya. Maka dari itu yang sebenarnya menjadi peluang terbesar kita juga gitu sebagai regulasi gitu. Bagaimana pemahaman atau literasi mereka itu meningkat sehingga mereka tuh sesimpel bisa membedakan gitu mana syariah dan juga konvensional dan apa perbedaannya gitu. Nah itu pastinya menjadi peluang dan tantangan besar bagi kami. Namun kalau dari segi kami sendiri dari OJK pastinya baik itu dari segi misalnya roadmap pengembangan dan lain sebagainya, syariah itu selalu disandingkan dengan konvensional. Tidak pernah ada yang adikterikan atau seperti apa gitu ya. Cuman mungkin itu tadi lebih ke tantangan sosial di masyarakatnya gitu ya Kang ya. Namun ini juga pasti selalu menjadi PR kami dan tugas kami bersama juga gitu pastinya. OJK juga tidak bisa berdiri sendiri pun juga membutuhkan juga partisipasi dari masyarakat termasuk juga dari mahasiswa seperti Akang PT gitu. Oke, setelah kita tadi membahas terkait ekonomi syariah, terus juga peran OJK dan RJPN. Nah, sebagai generasi muda, kita harus berkontribusi terhadap proyek RJPN. Betul banget. Maka dari itu, kami menghadirkan tamu spesial juga nih dari mahasiswa ekonomi syariah sekaligus duta literasi OJK Tasikmalaya yang sangat luar biasa ini. Kita sambut Kak Ruby Aziz. Oke, terima kasih nih kepada Kak Ruby Aziz yang sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan menjadi duta literasi OJK Tasikmalaya. Bagaimana nih Kang kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya Kang Teteh. Oke, kita kan sebagai mahasiswa jurusan ekonomi syariah nih, kita tuh udah tahu ya bahwa dalam syariah itu dilarang riba gitu ya. Nah, gimana sih bagi para pelaku UMKM gitu yang ingin pindah dari konven ataupun yang belum tahu konvenan syariah ke syariah untuk mengoptimalkan modalnya dan juga untuk menghadapi tantangan gitu di era modern saat ini gitu Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait daripada hal itu sebenarnya kalau UMKM yang mau switch atau baru mau nyoba keuangan syariah, hal pertama yang harus diingat itu keuangan syariah itu bukan cuma soal menghindari dosa riba, tapi ini soal membangun bisnis yang lebih sehat dan juga adil. Buat pelaku UMKM, baik itu mahasiswa ataupun bapak ibu di luar sana, di bank ataupun di lembaga syariah itu posisi kita bukan sekedar peminjam ataupun pemberi utang, tapi sebagai mitra. Sistemnya ialah bagi hasil. Jadi kalau ekonomi lagi challenging ataupun usaha lagi agak sepi, kita nggak akan dicekik sama bunga yang terus berbunga. Tapi semuanya akan dibicarakan secara transparan dan juga ditanggung secara bersama-sama. Nah, buat ngumpulin modalnya, saranku simpel aja nih. Jadi teman-teman ataupun bapak ibu di luar sana, pertama kita rapikan dulu nih untuk pencatatan keuangannya. Walaupun pakai syariah, kalau uang pribadi sama uang dagang masih dicampur, itu tetap aja nih bakal boncos karena nantinya kita nggak tahu mana yang dipakai untuk pribadi, mana yang dipakai untuk dagang. Jadi saranku itu diubah aja jadi dua rekening yang berbeda. Di tengah ekonomi yang kadang naik turun kayak roller coaster, sistem syariah itu justru terbukti tangguh. Kenapa? Karena uang di syariah itu disalurkan ke sektor real. Artinya uangnya benar-benar diputar buat beli bahan baku, buat produksi, ataupun buat jualan nyata. Jadi bukan uang yang cuma diputar di atas kertas. mungkin seperti itu. Oke, ternyata ekonomi syariah sangat menarik ya terkait pembiayaannya. Tapi Sobat Eksyar tuh kepo nggak sih sebagai duta literasi OJK Tasikmalaya itu ngapain aja tugasnya? Boleh nih Kak Ruby ceritakan secara singkat. Mungkin Sobat-Sobat Eksyar juga tertarik nih buat daftar nanti. Nah, terkait dari tugas ataupun biasanya itu ngapain aja sih untuk duta literasi ekonomi ataupun duta literasi keuangan OJK ini? Jadi kami biasanya kita bertugas ke sekolah-sekolah terkait menjelaskan OJK ataupun menjelaskan terkait dari pengelolaan keuangan, penipuan ataupun pinjol dan lainnya. Mungkin seperti itu. Oke,
sangat menarik gitu ya, Duta Literasi OJK. Mungkin sobat-sobat HR bisa kepoin nih di IG OJK Tasikmalaya. Oke, sebagai Duta Literasi OJK Tasikmalaya nih, manajemen keuangan itu kan harus pintar mengelola risiko. Nah, bagaimana tidak melarang keras sebagai goror atau ketidakpastiannya? Bagaimana strategi seorang manajer keuangan itu dapat memiliki instrumen investasi yang tetap kompetitif namun tanpa melanggar batasan syariah tersebut? Oke, baik. Terima kasih mungkin untuk Nah, pertanyaannya. buat teman-teman mahasiswa yang pengen financial freedom jalur berkah, bicara soal investasi syariah dan risikonya, saya mau bahas nih dari perbedaannya dulu antara investasi syariah dan juga investasi konvensional. Gampangnya gini ya Kang Teteh, beda utamanya itu ada di aturan main dan prinsip dasarnya. Kalau investasi konvensional, fokus utamanya adalah memaksimalkan keuntungan finansial semata. Nah, kalau investasi syariah, ada proses screening atau penyaringan ketat yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Perusahaan yang sahamnya masuk kategori syariah itu diwajibkan bebas dari praktek riba, maizir, goror, dan tidak boleh bergerak di industri yang merusak moral ataupun lingkungan. Lalu juga ada ketentuan untuk rasio utang berbasis bunga dan rasio pendapatan non-halal yang nantinya ada batas maksimalnya. Jika sudah eligible, maka baru bisa dikatakan saham syariah. Selanjutnya, gimana cara mengelolanya? Pertama, kita kenali dulu profil risiko kita. Apakah kita termasuk yang konservatif, moderat, ataupun agresif? Nah, untuk kedua, diversifikasi investasinya. Jangan alain ke satu investasi saja. Intinya, investasi syariah itu asik banget buat dicoba. Mulainya juga gampang kok teman-teman. Teman-teman boleh siapkan 10 ataupun 100 ribu udah bisa join di investasi syariah. Jadi, daripada uangnya habis buat check out keranjang e-commerce, mending kita mulai nabung saham ataupun reksadana syariah dari sekarang. Cuan dapat, berkah juga dapat. Mungkin itu saja. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita pada hari ini. Nah, menjelang akhir podcast, apakah ada harapan dari OJK tersendiri terhadap masa depan perkembangan ekonomi di Indonesia? Oke, pastinya masa depan perekonomian suatu bangsa itu berasal dari keputusan finansial kita hari ini gitu ya. Jadi pastinya kita harus senantiasa mengoptimalisasikan pengelolaan keuangan kita dengan baik gitu. Jangan sampai kayak sesimpel kita terjerat gitu ya Akang Teteh ya untuk kasus-kasus penipuan keuangan ilegal. Maka dari itu kalau dari OJK biasanya ingat ya prinsip 2L, yaitu legal dan juga logis. Untuk legal itu pastikan dulu izin dari produk atau lembaga jasa keuangannya berizin di otoritas jasa keuangan. Yang kedua itu logis, yaitu keuntungan dari produk yang ditawarkan itu masuk akal gitu. Jadi ketika misalnya ada yang nggak masuk akal, lebih baik diberhentikan aja gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu waspada karena keputusan finansial hari ini akan berdampak ke keputusan finansial di masa yang akan mendatang. Oke, ternyata harapan terbesar perekonomian di Indonesia itu ada di tangan sobat-sobat HR dalam mengatur finansial. Nah, khususnya untuk generasi muda dan mahasiswa, sobat HR yang sedang menonton podcast ini, atau ada nih dari Duta Literasi OJK, pesan atau peran yang bisa diambil? Oke, mungkin terkait dari peran ataupun pesan yang kita ambil itu tuh bagi teman-teman mahasiswa dan juga yang lainnya ataupun bagi saya sendiri terkait duta itu tuh harusnya adanya mensosialisasikan terkait literasi keuangan syariah. Karena kenapa? Masih banyak sekali dari UMKM ataupun masyarakat yang tidak ataupun kurang mengetahui dari keuangan syariah gitu. Jadi harus adanya peran dari kita sendiri mengambil peran untuk mensosialisasikan dan juga memberikan dampak kedepannya terkait literasi keuangan syariah. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat Kak Nur Ijmi Aprianti dan Kang Ruby Abdul Aziz atas waktu yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat HR. Jangan lupa pahami literasi keuangan syariah. See you!